dipersembahkan oleh... Kita akan masih lanjutkan nanti pembicaraan dengan box selanjutnya. Nomor berapa Ibu? Larry? 1. Kita buka box nomor 1. Survivor. Ibu Reri sosok pejuang. Ini menarik sekali. Ibu Reri bicara soal kita tidak boleh kehilangan harapan, tidak boleh kehilangan kepercayaan. Apakah itu juga yang menjadi salah satu value Ibu bisa survive dari kanker? Iya, kan kita tadi bicara mengenai survivor kanker ya. Saya pernah membaca dan itu terus menerus saya pegang dan selalu saya sampaikan karena salah satu kegiatan saya setelah saya pasca pengobatan bergiat ya, antara lain di dalam beberapa pertemuan-pertemuan melakukan konseling atau sosialisasi bahwa kanker itu memang mematikan. Tapi dia tidak bisa membunuh harapan dan cinta. Kalimat itu saya pegang. Kanker memang menakutkan, kanker memang bisa mematikan. Tapi kanker tidak akan pernah bisa membunuh harapan dan cinta. Bagaimana Ibu menjalani hari demi hari ketika Ibu harus berjuang dengan sesuatu yang mematikan itu? Jadi saya mungkin adalah orang yang beruntung. Saya mengatakan beruntung ya, meskipun mungkin ya tentu sedih ya. Ibu saya meninggal di usia yang masih sangat muda, 51 tahun 1 bulan. Ibu saya meninggal karena kanker. Dan saya hidup bersama beliau 10 tahun. Jadi beliau kena kanker umur 40, meninggal 51 tahun 1 bulan. Saya masih remaja lah, masih SMP. Beliau itu meninggal, saya belum menikah. Belum lulus malah. Meninggal persis di hari saya ujian. Umur saya masih 21 waktu itu. Tapi saya melihat bagaimana ibu saya berjuang selama menderita kanker. Dan dia ada satu kalimat yang dia tulis. Begitu saya dikasih tahu dokter saya kena kanker, yang saya teringat saya langsung kata-kata ibu saya. I'm singing not because I'm happy, but I'm happy because I'm singing. Saya bernyanyi bukan karena saya bahagia, tapi saya bahagia karena saya bernyanyi. Maka engkau harus terus bernyanyi. Itu yang saya lakukan. Kita punya kanker, ya sudah, mau apa? Tuhan membuat garis hidup kita, lahir, mati. Itu 2 hal yang tidak bisa kita hindarkan. Ya. Hanya caranya, kalau memang sudah umur, jatuh, kejedut, pergi ya pergi. Karena memang itu Tuhan menginginkan itu. Yang saya lakukan adalah saya berdoa, Tuhan berikan saya kesempatan, berikan saya umur untuk melihat anak-anak saya. Dan saya hanya minta, berikan saya kekuatan untuk melewati ini semua. Saya sering ketemu penderita menghina nggak? Penderita kanker atau survivor? Belum, sebelum lewat ya penderita kemudian survivor. Yang masih mengalami. Ya, gitu. Bukan kalau autis kan nggak boleh dibilang penderita, gitu loh. Ini boleh ya? Boleh, nah, boleh. Beberapa penderita kanker rata-rata ngelentruk. Ngelentruk itu loyo, lemes. Tapi ada beberapa yang termasuk beberapa tahun yang lalu saya pergi ke Den Haag mengunjungi Rima Melati. Itu istrinya Frans Tumbuhan, dia di Den Haag. Oh ya, istri beliau juga, putra beliau juga baru di wisuda di Groningen ya, kemarin di Belanda, studi lingkungan. Dia ceria, padahal kuku-kukunya udah hitam. Habis kuku-kukunya udah hitam, nyambut saya, ceria Mbak Rima Melati gitu. Nah kuncinya apa untuk punya harapan? Nah, kalau dibilang nggak sakit, ya nggak juga. Ya gimana ya, sendok nih, kalau kita makan nih, Mas Tejo, kan coba ambil sendok rasanya di lidah. Ya begitulah rasa kita makanan selama proses pengobatan. Seluruh makanan? Seluruh makanan, gak ono rasane. Ada satu peristiwa, dan kemo kan, saya mengalami, saya 2 tahun, saya udah gak bisa ngitung lagi berapa jarum suntik yang masuk ke tubuh saya dengan segala macam. Sampai suatu hari, kalau nggak salah kemo ke-3 atau ke-4 begitu, pagi-pagi, tahu-tahu saya udah ngeletak gitu di kamar mandi, suami saya udah coba pegang aja. Udah bangun gitu. Ya kata, kan saya gemuk katanya, lu kan berat, gue gak bisa gendong, dia bilang. Jadi sempet gudubrak, saya sempat manggil, dia pegang, karena kita tiba-tiba bisa kehilangan, dan itu ada hal-hal yang
tidak bisa kita jelaskan. Contoh, Kehilangan daya gitu. kehilangan daya, bahkan cara berpikir karena begitu kerasnya obat-obatan yang masuk suatu hari. Jadi salah satu yang membantu saya ketika lagi dikerem, kan kalau habis di kemo kita harus dikerem. Jangan-jangan kita sakit meninggal bukan karena kena kanker, tapi kena flu karena kita kehilangan imunitas. Ya. Bisa jadi kan. Hiburan saya nonton film. Saya nonton Viking. Viking itu kan bunuh-bunuhan, darah-darah. Skandinavia. Tiba-tiba suatu hari ada hujan lebat sekali, ada geluduk, saya bisa ketakutan gak karu-karuan. Karena rumah saya rumah terbuka, Mas. Bingung, gue bisa begini ya. Setelah ngobrol sama dokter, dokter bilang, kamu jangan lihat film hantu, film yang terlalu sedih, film yang terlalu gembira gak karu-karuan juga. Karena ketika sedang di kemo, hormon itu kacau balau. Kacau balau. Kembali lagi kepada kita, ketika kita menyadari. Bayangin Mas bangun tidur tiba-tiba satu copot rambut nih segini nih, udah botak di sini. Nanti tiba-tiba kapan bisa? Ya udah kita gundulin aja semua. Tidak mudah loh untuk seperti itu. Apa yang berubah Mbak Reri dari penderita menjadi survivor? Value dalam hidup Mbak Reri yang berubah? Kalau saya melihat bahwa sebetulnya ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada saya untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik. Itu aja. Saya berusaha mengisi sisa waktu yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu manusia banyak kekurangan, manusia banyak kelemahan, manusia tidak ada yang sempurna. Ya, saya jalani aja. Saya coba untuk bisa menjadi lebih baik dari sebelum saya sakit. Tapi kembali ke yang tadi, ketika kita sudah bisa menerima, akan jauh lebih mudah. Saya ingat, jadi ketika pertama kali rambut lepas begitu, kan kita pakai wig tuh. Kuku hitam. Oh, bukan cuma hitam aja, hitam brodol, hitam ini alis ini tinggal separuh sampai hari ini nggak tumbuh. Yes. Pakai wig yang udah dikasih temen, ini yang mahal, yang wig asli berat rasanya, panas Mas, gatelan. Gatel. Saya pikir daripada gue bisulan lebih baik gue lepas aja deh. Dan saya selama pengobatan saya tuh akhirnya karena saya merasa nyaman, saya sudah tidak bisa lagi pakai tutup kepala karena gatel Mbak Novi. Jadi saya benar-benar Gundul. berkepala gundul. Pertama kan, jadi kita kalau kemo itu kan ada jarak ya. Jadi ketika masa 1 sampai 14 hari itu biasanya adalah masa 1 sampai 1 masih nggak apa-apa. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuh hari berat. 9, 10, begitu hari ke-11, 12, 13, 14 sudah mulai naik lagi. Nah kita mulai gagah lagi. Sampai hari ke-21 dibom lagi. Nah biasanya kalau hari ke-14 sampai sebelum dibom lagi, saya udah mulai keluar. Nah, saya mulai ke kantor, ketemu. Kemudian saya ingat sekali, sekretarisnya Pak Surya bilang, tutup dong untuk kepala, kata Bapak kayak diiris-iris lihat kamu gundul jalan. Lama-lama saya ingatan, saya bilang sama Bapak, saya copot aja deh Pak. Karena itu nyaman buat saya. Jadi pada waktu itu yang saya pikirkan, saya udah nggak berpikir lagi bagaimana orang lain melihat saya. Saya berpikir saya harus nyaman dan saya harus hidup terus untuk anak-anak saya. Untuk keluarga saya. Oke, tunggu Virgi dulu. Ya, Mbak Reri, saya ingat sekali waktu pertama kali Mbak Reri divonis kanker, itu justru yang sangat terpukul Kamu nemenin kan? dan sangat jatuh dan rasanya down banget, itu justru sekitarnya Mbak Reri. Tapi pernah nggak sih Mbak Reri, pada masa-masa sendiri, merasa sangat jatuh, merasa sangat tidak berdaya? Pernah merasa waktu itu? Mungkin yang saya bilang, saya termasuk beruntung 10 tahun hidup melihat ibu saya. Jadi saya tidak pernah mengalami satu situasi down karena mental. Itu nggak pernah sama sekali. Down karena fisik akibat obat, bukan karena mental. Itu terjadi. Jadi saya cerita, pertama kali, ini kan ketemu nggak sengaja. Nah ini sekaligus sosialisasi para perempuan. Jangan lupa periksakan diri Anda. Para bapak, para lelaki, ingatkan istri, ibu, kakak, bude semua untuk memeriksakan diri. Kanker payudara adalah kanker pembunuh perempuan terbanyak di Indonesia. Salim dulu sama Ibunda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.